Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa, salam kenal selalu para sahabat Kahor dimanapun kalian berada. Masih bersama Bang Fawa. Sudah siapkah kalian dengan kisah yang akan Bang Fawa sampaikan malam ini? Kisah ini datang dari seorang sahabat narasumber. Sebuah penggalan kejadian yang mungkin bisa menimpa siapa saja tanpa bisa kita tolak, tanpa bisa kita duga. Namun, satu hal yang pasti, ada kebesaran dan pertolongan Sang Pencipta dalam setiap takdir. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita dengar baik-baik kisahnya. Kisah ini menuturkan pengalaman mengerikan yang dialami seorang wanita bernama Arum. Apa yang terjadi padanya akan membuat kalian merinding dan bertanya-tanya, apakah kejadian serupa bisa menimpa kalian juga? Suara itu, suara papan kayu yang digaruk-garuk dengan kuku panjang. Suara itu begitu jelas, merobek kesunyian malam, membangunkan Arum dari tidurnya. Matanya langsung tertuju pada jam dinding yang menunjukkan pukul 1 dini hari. Arum melirik keluar jendela kamar. Tampak masih banyak orang terjaga di teras rumah. Suaminya, saudara-saudara dan beberapa tetangga. Iya, esok adalah hari Mitoni, yaitu hari syukuran 7 bulanan kandungan Arum. Wajar saja jika malam itu banyak yang datang membantu atau sekedar berbincang. Pintu kamar terbuka pelan. Ibu mertua Arum masuk, meletakkan sebuah bak berisi buah-buahan seperti pisang dan kelapa, serta berbagai makanan lainnya. Di daerah itu memang sudah menjadi kebiasaan untuk meletakkan sesaji atau makanan untuk, dalam tanda kutip, mereka. Meskipun Arum dan suaminya sudah membicarakan hal ini, mereka tak bisa berbuat banyak. Keluarga suaminya masih sangat memegang teguh adat istiadat dan budaya nenek moyang, termasuk tradisi Mitoni kali ini. Sudah bangun, Nak? Masih dini sekali. Lebih baik istirahat lagi agar besok lebih segar, kata ibu mertua Arum. Suaranya pelan dan mengagetkan Arum yang sedang melamun. Iya, Bu. Tadi saya mau ke belakang mengambil minum, jawab Arum sekenanya. Dia tidak ingin menceritakan suara aneh yang baru saja didengarnya. Mungkin hanya salah dengar, atau itu suara para bapak-bapak yang sedang begadang di teras, pikirnya. Sambil berjalan keluar kamar, ibu mertua Arum berkata, "Oh, ya sudah. Ibu juga mau tidur, Nak. Sudah lelah dan mengantuk." Arum hanya mengangguk menjawabnya. Untuk kedua kalinya, Arum terbangun. Kali ini jendela kamarnya terbuka lebar. Padahal dia sudah yakin menutupnya rapat-rapat sebelumnya. Jarum jam menunjukkan pukul 1:53. Baru saja dia terlelap, suara jendela yang terbuka itu sontak membuatnya terkejut. Arum ingin mengelus perutnya yang sudah membesar. Namun, aneh ya, batinnya. Perutnya sudah tidak membesar. Rata. Ya, rata.
tidak seperti perutnya sebelumnya. Arum menjerit histeris sekuat tenaga. Terbayang 7 bulan yang lalu, dia begitu bahagia saat suami dan keluarga mendengar kabar baik ini. Kehamilannya yang ditunggu selama 2 tahun akhirnya membuahkan hasil. Tapi kini, semua lenyap begitu saja. Betapa sakit dan hancurnya perasaan Arum. Dia bertanya-tanya, kenapa seperti ini? Kemana bayinya? Kemana perut besarnya? Suami, mertua, dan seluruh tetangga mengerumuni Arum. Mereka kebingungan dengan apa yang terjadi. Dek, ada apa? Kenapa menjerit sekencang ini? Sakit apa sih? Tanya suaminya memegang kedua pipi Arum yang basah oleh air mata. Minum dulu nak, minum. Setelah ibu mertua Arum menyodorkan segelas air. Ceritakan pelan-pelan ada apa? Tambah ibunya. Perutku mas. Belum selesai Arum berbicara, tiba-tiba seorang tetangga memotong. Loh, kok perutnya kempes begitu? Arum menangis sejadi-jadinya. Dan setelah tenang, dia menceritakan semua yang dialaminya. Semua orang kebingungan, tak terkecuali suaminya. Suaminya memeluk Arum, tak henti menenangkannya. Ibu mertua Arum pun kebingungan. Anak ini tadi baik-baik saja kok. Tadi saat ibu menaruh sesaji, perutnya masih besar nak. Kok tidak lama tiba-tiba hilang? Apa ini ada hubungannya dengan makhluk halus, Pak? Tanya ibu mertua Arum pada suaminya. Hus, bicara apa kamu ini? Jawab ayah mertua Arum tegas. Ayah mertuanya adalah pensiunan PNS dan masih berpikir logis mengenai hal-hal semacam ini. Sudah, begini saja. Besok tetap kita adakan syukuran. Tapi tujuannya bukan mitoni. Tasyakuran saja untuk keselamatan kita sekeluarga. Terutama untuk si Nak Arum. Setelah itu, besok antar istrimu ke rumah sakit nak, agar diperiksa dokter, kata ayah mertua Arum. Memang ayah mertua Arum memanggilnya Nak Arum, sementara saudara suaminya hanya memanggilnya istrinya Rama atau Rama saja. Ini sudah menjadi kebiasaan di keluarga suaminya. Singkat cerita, setelah tasyakuran tersebut, Arum diantar suaminya ke rumah sakit, tempat mereka biasa memeriksakan kandungan. Dokter yang biasa menanganinya pun kaget. Kenapa bayinya bisa sampai hilang? Padahal mereka rutin cek dan USG. Dokter menjelaskan bahwa ini bisa jadi pseudocyesis atau hamil semu. Kemudian singkat cerita, beberapa bulan setelah kejadian hilangnya bayinya itu, Arum pun mendapat kabar gembira lagi. Ya, dia hamil lagi. Seluruh keluarga bersyukur. Kali ini Arum lebih hati-hati. Mertua dan orang tuanya pun memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Sampai saatnya tiba, ketika kandungannya masuk 3 bulan. Kejadian malam itu terulang lagi. Perutnya rata, seolah tidak ada kehidupan sebelumnya. Dan kejadian ini sudah menyebar ke seluruh pelosok desa. Singkat cerita, 1 tahun berlalu. Arum dan suaminya merencanakan kehamilan lagi. Begitu Arum hamil, dia selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta agar dia dan bayinya dilindungi. Seperti yang sudah kalian duga ya, bayinya ini pun juga hilang untuk ketiga kalinya. Pada jam yang sama, di hari yang sama, antara jam 1 hingga jam 2 dini hari. Arum ingat betul, waktu pertama bayinya hilang itu hari Kamis. Bayi kedua juga hari Kamis.
Dan yang ketiga ini juga hari Kamis. Namun kali ini kandungannya memasuki usia 5 bulan. Jika dirunut lagi, semua kehilangan ini terjadi saat usia kehamilannya di bulan-bulan ganjil. Yang pertama 7 bulan, kedua 3 bulan, dan yang kali ini 5 bulan. Anehnya, dari semua kehamilannya, saat di USG, janin tersebut nampak. Itu berarti ada janin dalam perutnya. Berbeda dengan pseudocyesis atau hamil semu yang cirinya memang seperti orang hamil, tapi tidak ada janin dalam perutnya. Arum mulai berpikir, ini tidak beres. Tapi apa yang membuat tidak beres itu? Arum tidak tahu. Sekali lagi, dalam keluarga suaminya, mereka memang tidak terlalu menghubung-hubungkan kejadian itu dengan hal mistis. Seperti yang memang sudah Bang Fawad ceritakan sebelumnya, ayah mertua Arum ini selalu berpikir logis. Memang budaya dan adat istiadat masih kental, tapi tidak terlalu mengarah pada hal mistis. Pagi itu, Arum keluar sekedar untuk menghirup udara segar. Sudah banyak orang berlalu lalang untuk ke sawah, bekerja, bahkan berbelanja ke tukang sayur. Nak Arum jalan-jalan sendirian saja, sapa tetangganya. Iya Bude, jalan-jalan mencari udara segar, bosan di rumah, jawab Arum dengan senyuman. Saat Arum melintas di depan sebuah rumah besar bercat biru, entah mengapa tiba-tiba dia merasa tidak enak. Dadanya terasa sesak, seperti berada di keramaian. Oh, Nak Arum, sedang apa nak? Ya, Arum terduduk lemas di depan gerbang rumah tersebut hingga tuan rumah menegurnya. Arum melihat seorang wanita parubaya, memakai daster warna kuning corak merah, dengan perutnya yang membesar. Arum ingat, dia adalah Bu Sandi, istri dari Pak Sandi. Pak Sandi adalah teman ayah mertuanya saat bekerja di sebuah instansi. Umur Pak Sandi sekitar 55 tahun, sementara ayah mertua Arum sudah 63 tahun. Maaf Bu Sandi, saya tadi jalan-jalan dan kecapean. Jadi saya putuskan untuk duduk di sini sebentar. Ini saya juga mau melanjutkan lagi Bu. Maaf ya Bu, jawab Arum terbata-bata karena bingung. Iya, tidak masalah kok nak. Adik mau mampir sebentar, saya ambilkan minum ya, tunggu di sini. Belum sempat Arum menjawab, Bu Sandi langsung masuk ke dalam rumahnya. Dada Arum masih sesak, tapi dia sudah bisa berdiri. Sini nak, duduk di sini, teriak Bu Sandi yang berada di teras dengan membawa segelas air putih. Arum duduk di depan Bu Sandi. Bu Sandi tersenyum ramah sambil bercerita betapa betahnya dia di desa ini. Pak Sandi sekeluarga memang pendatang, baru 5 tahun di desa ini, yang sebelumnya mereka dari kota. Dan perlu diketahui, Bu Sandi ini adalah seorang wanita yang hamil. Perutnya sudah mulai membesar. Dan ketika Arum bertanya mengenai kehamilannya, Bu Sandi terlihat tidak nyaman. Wajahnya berubah seketika. Yang tadinya ramah menjadi sangat tegang. Sambil menyeringai, Bu Sandi berkata, semoga kamu ketularan saya ya. Saya dengar kamu habis keguguran kan? Sudah ketiga kalinya, kata Bu Sandi ketus tanpa menatap Arum lagi. Amin Bu, semoga sehat selalu ya Bu. Ngomong-ngomong, berapa sih usia kehamilannya Bu? Arum masih penasaran. Entah mengapa dia berpikir kalau kejadian ini aneh dan berhubungan dengannya. Padahal dia tak punya bukti untuk menuduh Bu Sandi. 5 bulan, jawabnya masih ketus. Aneh.
Seharusnya saat orang hamil ditanya tentang kehamilannya, mereka pasti antusias dan senang berbagi cerita. Tapi ini berbeda. Bu Sandi malah terkesan tidak nyaman membicarakan hal apapun tentang kehamilannya kepada Arum. Dadanya yang terasa masih sesak, bahkan masih sakit, Arum memutuskan untuk meninggalkan rumah Bu Sandi dan bergegas pamit. Setelah berjalan cukup jauh, dadanya sudah tidak sesak lagi, bahkan seolah tidak pernah sesak ataupun sakit. Arum segera berjalan pulang, takut orang rumah mencarinya. 3 kali hamil dan kehilangan membuat Arum tertekan dan trauma. Tapi suaminya selalu mendukung dan menyemangatinya. Akhirnya Arum memutuskan untuk hamil lagi. Hamil kali ini, paman suaminya datang. Beliau memang satu desa dengan keluarga suami. Tapi beberapa tahun terakhir, beliau ditugaskan ke suatu pulau untuk mengurus dan mengelola perkebunan. Nak, bibimu sudah cerita banyak. Ceritakan semua yang kamu alami saat hamil. Ini, bawalah ini, kata paman suaminya, memberikan bungkusan kecil seperti uang 2 ribuan yang terlipat rapi. Di dalamnya ada tulisan Arab. Entah itu apa, karena sudah dibungkus plastik bening. Simpan ini, tapi ingat, jangan dibawa ke kamar mandi ya nak. Ingat baik-baik. Tanpa bertanya, Arum hanya mengangguk. Karena dia tahu, pamannya adalah tipe orang yang enggan ditanya. Ketika ia tak menjelaskan, berarti ia memang tak perlu memberitahu. Paman suaminya adalah seorang pelaku spiritual yang menganut ilmu putih. Sambil berdiri membelakangi Arum, pamannya berkata, nanti jika sudah waktunya, kamu akan tahu sendiri nak, kata paman Arum. Singkat cerita, memasuki kandungan Arum yang sudah 3 bulan, pamannya datang lagi. Nanti kalau ada suara aneh-aneh, diam saja. Jangan bangun. Aku dan suamimu akan menjaga di depan, kata paman Arum. Rama, suaminya Arum, dan pamannya itu mulai berjaga di depan. Pamannya menyuruh Rama untuk selalu berzikir dan mengingat Allah. Rama mengangguk. Lalu dia mulai berzikir dalam hati. Dia dan pamannya duduk di pondokan samping rumah. Dari sana, mereka bisa melihat jelas jendela kamar tempat Arum, istrinya, tengah tertidur lelap. Jam masih menunjukkan pukul 11 malam. Sesekali Rama dan pamannya berbincang ringan, ditemani secangkir kopi dan kacang. Kamu tahu tidak apa yang sebenarnya terjadi pada istrimu nak? Tanya pamannya memecah keheningan. Rama menghela napas. Sejujurnya saya merasa ada yang tidak beres saat mitoni waktu itu paman. Tapi ayah bilang suruh banyak berdoa saja. Sebelum Arum menjerit histeris, saya sedang mengobrol dengan tetangga. Tiba-tiba mata saya terasa sangat berat dan lengket. Rasanya ingin terpejam. Saya berusaha keras untuk tetap terjaga, paman. Saya sempat melihat ada asap hitam terbang ke arah kamar. Saya kira itu hanya perasaan saya saja, karena saat itu saya memang sangat ngantuk. Ternyata tidak lama setelah itu Arum menjerit-jerit. Seketika kantuk saya hilang. Mata saya rasanya langsung segar, paman, kata si Rama. Ya. Itu kamu dipelet agar tertidur pulas. Paman Rama menyeringai. Asap hitam itu yang mengambil bayimu. Kamu tahu wujudnya apa? Kata paman. Rama menggeleng. Memang dia tidak tahu makhluk apa itu. Itu setan.
kiriman orang yang akan mengambil janin bayimu. Lanjut pamannya. Jin Ummu Sibyan, paman? Tanya Rama. Teringat apa yang ia ketahui. Dalam Islam, jin Ummu Sibyan adalah jin yang suka dengan anak-anak, mengganggu orang yang sedang hamil, bahkan bisa menghambat rahim wanita agar tidak bisa hamil. Jin Ummu Sibyan sangat mengerikan, bermata satu besar dan berjalan dengan menempel di dinding seperti cicak, berkuku panjang tanpa rambut. Wallahu a'lam bishawab. Aku belum bisa memastikan, nak. Nanti kamu lihat sendiri bentuknya seperti apa, kata pamannya. Kalau begitu, Arum baik-baik saja kan, paman? Bayiku juga aman kan, paman? Tanya Rama cemas. Dia tidak mau bayinya diambil lagi untuk kesekian kalinya. Paman Rama tersenyum menenangkan. Insya Allah tidak apa-apa. Rumahmu sudah kupagar sekelilingnya. Istrimu juga sudah ada yang menjaga. Tak terasa jam menunjukkan pukul 00:40. Ini, bacalah, kata pamannya sambil memberikan selembar daun lontar bertuliskan huruf Arab. Aku akan pergi dulu. Jaga badanku ya. Aku akan perangkai dulu, kata paman. Paman mau meraga sukma? Tanya Rama polos. Pamannya hanya mengangguk dan mulai memejamkan mata. Rama pun segera membaca tulisan Arab di daun lontar itu. Tiba-tiba, Rama mendengar suara orang berlari. Spontan, dia memegang tangan pamannya. Kepala Rama terasa berat. Namun anehnya, tubuhnya terasa sangat ringan. Dia melihat sekeliling. Rama berada di sebuah hutan dekat danau. Dia berteriak dan berlari, memanggil pamannya dan mencarinya. Rintihan makhluk itu terdengar. Pamannya sedang mencengkram kepala makhluk itu. Siapa yang menyuruhmu? Apa tujuanmu? Rama tidak tahu makhluk itu bicara apa. Hanya suara pamannya yang bisa dia dengar. Makhluk itu mengerikan, berbulu hitam lebat, panjang dan halus. Wajah dan kulitnya hitam kehijauan. Lidahnya menjulur tak hanya satu, ada 5 lidah. Dan salah satunya lebih panjang dari yang lain. Giginya kecil namun runcing tak beraturan. Matanya satu, besar, hampir setengah wajahnya. Tubuhnya pendek namun besar. Perutnya buncit. Kuku tangan dan kakinya melengkung saking panjangnya. Rama tercekat, tak bisa bergerak ataupun berbicara. Sampai pamannya membisikinya. Nah, sadarlah. Baca lontar itu. Rama lalu tersadar dan segera membacanya. Tak lama, tubuhnya terasa lemas dan dia tak sadarkan diri. Mas, bangun mas, mas. Suara tangis Arum istrinya meneriaki Rama. Rama membuka mata. Sudah banyak orang mengerumuninya di sana. Hehehe, sudah bangun, sudah sadar. Makanya kalau ada orang meraga sukma, jangan ikut-ikutan. Kalau melihat yang tidak-tidak, seperti ini kan, tidak kuat. Goda pamannya. Rama menatap Arum dan menyentuh perutnya. Alhamdulillah, dek, bayinya masih ada, kata Rama. Iya mas, alhamdulillah, jawab si Arum. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rama dan Arum pergi ke rumah paman dengan membawa beberapa macam makanan. Tujuannya tak lain adalah untuk berterima kasih. Assalamualaikum, permisi, ucap mereka berdua. Pintu terbuka, tapi rumah paman sepi. Rama telinga-telinguk mencari ke sana kemari. Tak lama terdengar jawaban dari dalam.
Waalaikumsalam. Ayo ke sini, ayo masuk. Bibi baru selesai masak dan bersih-bersih di belakang, kata Bibi suaminya Paman. Oh, Paman di mana, Pi? Tanya Rama. Mengapa mencariku? Terdengar suara Paman dari halaman depan. Nah, itu dia orangnya. Sudah selesai belum, Pak, kandangnya? Sela Bibi. Oh, sudah dong. Sudah dari tadi. Tapi tadi aku ketiduran di kursi panjang. Dengar suara dua anak ini, jadi terbangun. Bu, tolong buatkan kopi ya. Dan 2 teh, jawab si Paman. Bibi masuk untuk membuatkan mereka minuman. Yang kemarin itu, kamu ingin tahu ceritanya kan? Tanya Paman. Rama dan Arum mengangguk. Pertanda, memang mereka penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Semalam, sebelum aku ke rumahmu itu, aku mendapat firasat bayimu digendong makhluk. Ya, makhluk yang kamu lihat kemarin itu. Makanya aku putuskan untuk ke rumahmu, menjaga istrimu dan bayimu. Waktu aku meraga sukma, menunggu makhluk itu datang, tidak lama makhluk itu datang. Mau masuk kamar lewat jendela. Cuma sudah kupagar gaib, jadi tidak bisa masuk. Makhluk tersebut ku kejar. Aku juga sempat berkelahi dengannya, jelas Paman. Sedang asik bercerita, Bibi memotong. Sebentar, ini minumannya diminum dulu. Makanannya, jajannya dicemil. Ayo, jangan sungkan, kata Bibi. Oh iya Paman, waktu itu saya tidur pulas sekali. Tapi perasaan saya ada yang mengawasi. Saya mendengar bunyi cakaran kret-kret begitu. Pertama bau wangi melati. Tapi lama-lama saya mencium bau anyir darah bercampur singkong dibakar begitu, tutur Arum. Saya diam saja, tidak berani membuka mata. Katanya Paman, saya disuruh diam saja. Ya jelas, andas si Paman. Yang kamu cium wangi itu adalah perewanganku yang mengawasimu. Memang kusuruh untuk menjagamu. Lah, bau yang tidak enak itu berasal dari makhluk yang akan mengambil bayimu. Rama geram dan bertanya, tujuannya apa sih Paman? Iri atau sakit hati pada keluarga kami? Atau bagaimana sih? Paman tertawa mendengar pertanyaan Rama. Orang hidup itu butuh uang, nak. Tinggal memilih orangnya sendiri. Mau mencari rezeki yang halal atau haram. Orang kalau sudah gelap mata, yang penting dibayar banyak. Meskipun pekerjaan tidak benar juga dilakukan, kata Paman. Maksudnya bagaimana Paman? Apa Paman tahu orangnya? Tanya Arum. Sebelum aku jawab, aku mau tanya dulu padamu, nak, sahut Paman. Kamu pernah bertemu perempuan yang tiba-tiba perutnya besar apa enggak? Arum berusaha keras mengingat setiap detail kejadian yang berhubungan dengan pertanyaan Paman. Pikirannya melayang 5 bulan yang lalu saat ia bertemu dengan Bu Sandi. Nak, dari mana saja ibu mencarimu? Katanya mau jalan-jalan dekat sini. Kok sampai siang baru kembali? Lama sekali, kata ibu mertua Arum khawatir sambil menyodorkan segelas air putih. Arum merasa bersalah dan menjelaskan semua kejadian yang ia alami tadi. Begitu Bu kejadiannya. Maaf ya Bu, sudah membuat khawatir. Sungguh saya minta maaf. Wajar saja ibu mertuanya sangat khawatir, karena pagi itu baru 2 hari sejak Arum kehilangan bayi ketiganya. Ya sudah nak, yang penting kamu tidak apa-apa kan? Ibu mertua Arum menghela napas. Sebentar nak, katamu Bu Sandi hamil. Sejak kapan nak? Kan ibu bertemu dia seminggu yang lalu perutnya rata. Tidak hamil kok orang itu. Lagian umurnya juga sudah setua itu kok nak.
Ibu mertua Arum terdengar skeptis. Tapi Bu Sandi bilangnya sudah 5 bulan begitu, bela si Arum. Sambil melotot, ibu mertua Arum berkata, tidak nak, masa hamil kok cepat sekali? Sana, coba itu tanya Mbak Sum. Ibu bertemu Bu Sandi itu bersama Mbak Sum kok nak. Jangan-jangan Bu Sandi itu kena santet sampai perutnya besar. Dengan sedikit berteriak, ibu mertua Arum memanggil Mbak Sum. Mbak Sum adalah pekerja rumah tangga yang membantu mencuci di rumah mertua Arum. Mbak Sum, sini sebentar Mbak, sini. Ada apa sih? Kok ribut sekali ini? Tanya ayah mertua Arum yang baru pulang dari sawahnya. Sejak pensiun, ayah mertua memang menghabiskan waktunya di sawah untuk mengisi kegiatan agar tidak berdiam diri di rumah. Beliau menanam kacang hijau, jagung, nangka, dan tanaman lain sesuai musimnya. Iya Tuan Putri. Ada apa Tuan Putri? Jawab Mbak Sum tergopoh-gopoh sambil membawa baju-baju kering yang baru saja ia ambil dari jemuran. Sum, hari Kamis kemarin itu kan kita bertemu Bu Sandi ya. Coba Sum bilang, Bu Sandi hamil atau tidak? Tanya ibu mertua Arum kepada Mbak Sum yang jawabannya sudah bisa ditebak. Iya Bu, bertemu waktu acara pengajian Kamis itu kan. Memang tidak hamil Mbak Arum, jawab Mbak Sum setengah yakin. Sudah, berarti Bu Sandi itu terkena santet. Bu Sandi itu... Ibu mertua Arum belum selesai bicara, tiba-tiba ayah mertua memotong. Sudah, jangan diteruskan. Kalau memang Bu Sandi hamil, alhamdulillah yang diminta dikabulkan oleh Allah. Lagian kan ada suaminya. Terus apa masalahnya sih? Dengan nada lantang, ibu mertua Arum menjawab. Masalahnya itu Pak, Bu Sandi seminggu kemarin belum hamil. Terus baru saja bertemu Sina Arum, perutnya kok tiba-tiba sudah besar. Hamil 5 bulan katanya ya. Kata ibu mertua Arum. Ayah mertua Arum pun terlihat kaget saat itu, mencerna kata-kata istrinya yang tidak masuk akal. Mbak Sum pun berkata lirih yang tidak didengar oleh ayah dan ibu mertua. Janin pindah, kata Mbak Sum. Arum menatap Mbak Sum dan mulai memikirkan perkataannya. Dia berpikir, bagaimana bisa ya? Janin kok bisa berpindah ke perut orang lain? Apa itu janinku? Apa itu bayiku? Pikir si Arum. Meskipun dalam hatinya terasa tidak rela karena kehilangan bayinya, setidaknya Arum merasa lega jika bayinya masih hidup, meskipun berganti di rahim orang lain. Setidaknya pula, jika dia lahir dan dewasa, Arum tahu dan bisa melihat dia beranjak dewasa. Itu adalah cerita Arum kepada pamannya ketika dia mengingat kejadian di masa-masa dia kehilangan bayinya. Dengan senyum lebar, paman Arum berkata, Bu Sandi tidak peduli bayi siapa yang akan dipindah ke perutnya. Tapi dalangnya yang kurang ajar. Berani-beraninya mengusik saudaraku. Dalang ini yang harus kumusnahkan agar tidak banyak yang menjadi korban. Wajah paman Arum berubah menjadi sangat marah. Oh, jadi paman tahu siapa dalangnya? Tanya Rama, suami Arum. Paman Arum hanya mengangguk, kemudian menatap Rama dalam-dalam. Nanti, saat usia kandungan istrimu 5 bulan, akan kuselesaikan semuanya, kata paman. Beberapa bulan telah berlalu. Saat yang dinantikan telah tiba. Rama sudah menceritakan semua yang terjadi kepada seluruh keluarga sepulang dari rumah paman waktu itu. Mau tak mau, ayah mertua Arum juga menerima cerita tersebut, meski awalnya sulit dipercaya. Semua keluarga berkumpul, termasuk orang tua Arum. Mereka semua duduk bersila menggelar tikar.
Paman Arum memberikan sebuah kantong berwarna emas, kemudian memberikannya kepada Rama. Nah, ini taburkan mengelilingi rumah ya. Kalau menaburkan sambil berdoa dan berzikir. Taburkan dari titik awal sampai tersambung. Jangan sampai putus garisnya ya, kata paman. Saat Rama mulai membuka kantong berwarna emas tersebut, dia mulai berdoa dalam hati agar Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada keluarga mereka. Oh, garam, kirain apa batinnya. Saat sudah berada di belakang rumah, Rama dikejutkan oleh suara. Suaranya suara seperti orang sedang mengorok. Tiba-tiba, Rama mendengar suara pamannya. Terus berdoa dan berzikir, jangan putus. Rama terus berdoa dan melanjutkan tugas dari pamannya. Setelah sampai di titik awal penaburan, Rama dikejutkan oleh cahaya. Rumahnya terlihat bercahaya, membuatnya takjub. Garamnya sudah kudoakan, itu bukan garam biasa, kata paman Rama. Rama hanya mengangguk karena tidak bisa berkata apa-apa, melihat rumahnya terasa lebih nyaman dan indah. Rumah ini kalau dilihat orang biasa terlihat sejuk dan nyaman. Kalau dilihat orang yang mengerti, terlihat ada kilauan sinarnya. Beda lagi kalau setan jahat yang melihat. Rumahmu ini terlihat menakutkan. Dikira istana raja atau ratu yang hebat, lanjut paman Rama. Semua para lelaki berada di luar rumah, saling berbincang setelah pengajian 1 jam yang berlalu. Jam masih menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat, tapi suasana terasa mencekam. Tidak ada suara binatang malam kala itu. Angin pun enggan berhembus. Hawa dingin menusuk tulang. Mereka semua terdiam, merasakan hal yang sama. Silakan masuk ke dalam rumah semua. Nak, istrimu dijaga ya. Jangan lupa tetap berdoa dan berzikir, pinta paman Rama kepadanya. Pak Yanto, saya minta tolong Bapak jaga para perempuan. Nak Dayat, kamu ikut temani aku ya, lanjut paman. Pak Yanto adalah ayah Rama dan Pak Dayat adalah mertuanya Rama atau bapaknya Arum. Saat di dalam rumah, ayah Rama memimpin. Sudah, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga lancar dan selamat semua. Mas, saya kok takut ya mas? Rengek Arum manja pada Rama. Sudah, tak perlu takut dek. Kan ada Allah. Ayo berdoa bersama, jawab Rama lembut. Arum hanya mengangguk lemah sambil memegang perutnya. Rama melihat ketakutan di raut wajah istrinya. Rama pun merasa was-was, tapi dia berusaha untuk menutupi itu semua agar istri dan keluarganya juga tenang. Paman Damar, yaitu pamannya Rama, mulai memejamkan mata dan merapalkan doa-doa untuk memanggil semua khodamnya. Dia tahu siapa yang akan dia hadapi malam ini. Dia adalah teman seperguruan paman Damar dulu. Sayangnya temannya itu lebih memilih ilmu hitam dan berbuat kejahatan. Selama ini paman Damar berdiam diri karena itu bukan urusannya. Tapi kali ini dia tidak bisa diam karena keponakannya yang dia anggap seperti anak sendiri telah diganggu. Damar. Rupanya kamu yang menggagalkan kirimanku. Kamu jangan ikut campur, Mar. Kalau kamu tidak mau mati sia-sia. Ilmu kamu masih dangkal, tidak bisa menandingi aku. Umbar lelaki berbadan kekar di hadapan paman Damar. Pria itu adalah Pandi. Sambil menyeringai, paman Damar berkata, Masa Sinti? Kalau ilmumu lebih tinggi, masa tidak tahu kalau aku yang menahan kirimanmu?
Masa tidak bisa menghancurkan pagar gaibku? Aku jelas ikut campur lah. Karena yang kamu ambil bayinya itu adalah keponakanku. Itu artinya kamu berurusan juga denganku, kata Paman Damar. Alah, banyakkan omong kamu, Mar. Lawan ini kalau bisa, remeh Pandi kepada Paman Damar. Paman Damar pun mengeluarkan khodamnya yang ilmunya masih standar. Dayat, tetap baca doa yang biasa aku ajarkan ya, Paman Damar berbisik. Kedua khodam mereka saling bertarung. Pertarungan pertama, khodam Paman Damar lebih sering menyerang dan unggul. Akhirnya khodamnya Pak Pandi kalah dan menghilang. Kurang ajar kamu, Mar, kata Pandi. Paman Damar melihat Pandi mengeluarkan khodamnya lagi. Kali ini adalah khodam dia yang lebih kuat. Paman Damar tahu karena dulu saat Pandi mendapatkan khodamnya itu, Paman Damar ikut bersamanya. Tak mau kalah, Paman Damar mengeluarkan khodamnya yang kedua. Terlihat Pandi begitu kaget setelah melihat khodam kedua Paman Damar ini. Bagaimana tidak? Khodam ini adalah pemberian dari guru mereka. Karena Pandi sudah mendapatkan khodam yang tadi, guru mereka tahu jika khodam yang Pandi dapat tersebut pengaruh jahatnya yang kuat. Pengaruh jahatnya sangat kuat, dan bisa-bisa pemiliknya juga akan jahat. Maka dari itu, guru mereka memberikan khodamnya kepada Paman Damar. Tetap saja, kali ini khodam Paman Damar yang menang lagi. Paman Damar melihat Pandi banyak mengeluarkan darah dari mulutnya. Sudahlah, Andi, menyerah saja. Bertobatlah, minta maaf pada ponakanku. Akui kebejatanmu di hadapan warga desa. Jangan diulangi lagi bersekutu dengan iblis. Pertarungan ini biar berhenti sampai di sini, agar tidak ada nyawa yang melayang, kata Paman. Hah, tak sudi aku, jawabnya bengis. Pandi membuat Paman Damar mengeluarkan khodam terkuatnya. Tak mau kalah, Pandi juga sudah mengeluarkan khodamnya. Kali ini berupa binatang. Jadi kamu ke pulau itu sambil mencari-cari ya? Jangan harap kamu menang lagi, Mar, ejek Pandi. Sudah, lihat saja. Jangan banyak omong kamu, kata Paman Damar. Kali ini Paman Damar dan Pandi sama-sama muntah darah, karena energi khodam mereka sama-sama besar. Paman Damar melihat Pandi sudah mulai kewalahan dan tidak fokus. Dan wah, suara hentaman ke atap rumah. Kurang ajar kamu, Di, kata Paman. Rupanya Pandi diam-diam melemahkan pagar gaib yang sudah dibuat Paman Damar di rumah. Paman Damar kecolongan, dan serangan tadi mengenai Pak Yanto, ayah Rama. Khodam Paman Damar akhirnya berhasil mengalahkan khodamnya Pandi. Tapi Pandi tak terlihat lagi dia di mana dan kemana. Walaupun Pandi sempat menerjang pagar gaibnya Paman Damar, tapi akhirnya Pandi kalah juga termasuk khodam-khodamnya. Tapi yang menjadi agak miris, yang terkena adalah Pak Yanto, ayahnya Rama, karena dia terkena serangan dari khodamnya Pak Pandi. Ya Allah, ya sadar. Ibu Yanto histeris menangisi Pak Yanto yang sudah banyak mengeluarkan darah dari mulutnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Pandi kurang ajar, tidak bisa dibiarkan ini, geram Paman Damar. Semua keluarga menangisi kepergian Pak Yanto. Paman Damar merasa bersalah karena tidak bisa melindungi mereka. Sudahlah Paman, jangan merasa bersalah. Kami semua mengerti posisi saat itu. Semoga ayah husnul khotimah. Justru saya dan sekeluarga berterima kasih sekali Paman sudah mempertaruhkan nyawa demi kami semua, terang si Rama. Meskipun Paman Damar sudah merasa membaik mendengar perkataan Rama, tapi dia masih tidak enak hati. Dia harus tetap membereskan Pak Pandi, karena dia merasa kecolongan orang-orang yang membantunya. Ayah Rama, mertuanya Rama, terkena korbannya. Kali ini Pak Yanto yang terkena korbannya itu dan meninggal dunia.
Singkat cerita, 5 bulan telah berlalu. Tidak ada kejadian aneh-aneh lagi. Dan sudah 5 bulan pula kepergian ayah mertua Arum. Arum melihat ibu mertuanya masih bersedih dan tidak bersemangat. Tapi saat ini telah hadir seorang bayi laki-laki mungil dan lucu. Kehadiran sang bayi menjadi pelipur lara, membuat ibu mertua Arum kini bisa menjalani hari-hari tanpa terus-menerus memikirkan kepergian suaminya. Saat itu Arum sedang berjemur dengan bayinya di depan pekarangan rumah. Hangatnya mentari pagi menciptakan suasana damai. Masya Allah nak, ganteng sekali anakmu ini. Yang ditunggu-tunggu ya nak, akhirnya, sapa seorang ibu tetangga. Iya, alhamdulillah Mbak Yu. Ini juga berkat doa banyak orang, termasuk Mbak Yu, jawab Arum. Tak lama Arum mendengar obrolan samar dari ibu-ibu yang melintas di depan rumah. Lah iya, keterlaluan sekali sih. Padi 5 karung hilang ya. Tidak mungkin pelakunya manusia. Pasti ini makhluk halus. Loh, Mbak Yu kenapa kok sepertinya bingung? Sela ibu mertua Arum dari belakang Arum. Ibu-ibu itu pun menceritakan kejadian aneh yang baru saja mereka alami. Makhluk halus bagaimana sih Mbak Yu? Masa mau sih setan sama padi? Tanya ibu mertua Arum tidak percaya. Lah kan gangnya itu, jalannya itu sempit loh ke gudangku Mbak Yu. Kalau yang ambil orang, ya pasti tahu ada mobil atau motor lewat. Pak Dikin suamiku berjaga di gang depan. Itu kan jalan satu-satunya, tidak ada yang lain. Tidak ada orang lewat, apalagi suara mesin motor. Pintu juga tidak terbuka gemboknya. Jelas Bu Dikin. Oh begitu rupanya. Coba sana ke rumah Paman Damar. Siapa tahu beliau mengerti. Saran ibu mertua Arum. Oh iya Bu, dicoba saja, tambah Arum. Iya ya baiklah, aku ke sana dulu ya Mbak Yu. Terima kasih ya nak, jawab Bu Dikin sambil berlalu. Malam itu Rama suami Arum pulang larut malam. Jadi Arum harus mengurus bayinya sendirian, karena ibu mertuanya pun ada urusan di rumah Mbak Rina, kakaknya Rama. Azan maghrib berkumandang. Arum melihat bayinya masih tertidur lelap. Ia meninggalkannya sebentar untuk mengambil wudhu dan menunaikan salat maghrib. Setelah selesai salat, Arum meletakkan mukenanya. Namun, saat melirik ke arah tempat di mana bayinya tertidur pulas, Arum terperanjat. Mukenanya pun ia buang begitu saja ke lantai. Bayinya tidak ada di sana. Arum mencari ke sana kemari. Di mana bayinya? Dia tidak mau kehilangan untuk yang kesekian kalinya. Arum berdoa sambil menangis sejadi-jadinya. Dia kebingungan, tak tahu siapa yang harus dia mintai tolong. Assalamualaikum, Mbak Arum. Mbak. Arum tahu itu suara Mbak Sum. Segera ia membuka pintu dan melihat Mbak Sum sudah di depan pintu. Loh, Mbak Arum, kenapa kok berlinang air mata? Mbak Arum menangis kenapa? Tanya Mbak Sum. Mbak Sum, bayiku hilang Mbak Sum. Tolong bantu cari Mbak Sum. Mbak Sum terlihat kebingungan setelah Arum menceritakan apa yang terjadi. Mereka mencari bersama di seluruh rumah saat itu. Hingga pukul 11 malam, Arum dan Mbak Sum mencari, namun juga tidak menemukan bayinya. Mbak Arum, makanya jangan suka meninggalkan bayi sendirian. Pasti ini disembunyikan makhluk halus Mbak, kata Mbak Sum. Arum masih belum berhenti menangis. Oh, Paman Damar Mbak Sum, tolong panggilkan Paman Damar Mbak Sum. Aku akan meneruskan mencari bayiku ya. Minta tolong Mbak Sum, kata Arum. Mbak Sum pun pergi ke rumah Paman Damar yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah. Oh, bagaimana Mbak Sum? Kok lama sekali sih? Di mana Paman Damar? Tanya Arum tidak sabar ketika Mbak Sum beberapa saat sudah kembali lagi. Oh, Paman Damar tidak ada di rumah Mbak. Saya tadi juga menunggu tapi belum pulang juga. Makanya saya kembali lagi ke sini. Takut Mbak Arum kelamaan sendirian. Saya tadi juga disuruh Bibi, ibu mertuanya Mbak Arum, untuk menemani Mbak Arum agar
tidak menjaga bayi sendirian, kata Mbak Sum. Arum melihat jam sudah pukul 1 dini hari. Dia tidak berani mengabari Rama soal ini. Dia tidak mau mengganggu pekerjaan Rama. Mbak Sum sudah terlelap tidur di kursi tamu. Arum masih saja kebingungan mencari bayinya sampai keluar rumah. Lampu motor menyorotinya. Suaminya akhirnya datang. Loh, menunggu Mas ya, kata Rama sambil memeluk dan mencium kening Arum. Arum menangis, tak kuat memendam ini sendirian. Dia ceritakan semuanya. Rama kaget, namun tetap menenangkan Arum. Tidak ada wajah marah ataupun kecewa padanya. Hati Arum sedikit lebih tenang. Ayo dek, segera ambil wudhu, kita salat malam ya, ajak Rama. Arum mengangguk lemah. Setelah selesai berwudhu, Arum melihat gentong tempat menyimpan beras. Entah mengapa dia tertarik dengan gentong tersebut. Ayo dek, kita salat dulu. Kemudian seusai salat mereka berdoa memohon petunjuk pada Allah. Arum dan Rama mulai mencari lagi. Arum bagian dalam dan Rama bagian luar rumah. Saat Arum di dapur, dia mencium bau bayinya. Arum tetap mencari ke sana kemari dan terduduk lemas. Entah mengapa, Arum yakin sekali kalau bayinya ada di sana, di dapur itu. Tak terasa azan subuh berkumandang. Rama baru saja masuk rumah. Kasihan sekali, pasti capek setelah seharian kerja, malah tidak istirahat. Arum meminta maaf pada Rama. Rama meyakinkan Arum kalau semua akan baik-baik saja. Arum teringat pada gentong yang tadi menarik perhatiannya. Dengan langkah ragu, ia membuka tutup gentong tersebut. Loh, mau masak nasi, dek? Sudah, istirahat saja. Biar aku saja nanti yang masak nasinya, dek, tawar Rama suaminya. Arum tetap membuka tutup gentong itu tanpa mempedulikan tawaran suaminya. Dia memang tidak sedang ingin mengambil beras, melainkan ingin memeriksa apa yang ada di dalamnya. Meskipun dia tahu itu adalah tempat beras. Ya Allah, anakku, nak! Arum berteriak, entah bahagia atau sedih, melihat bayinya tertidur pulas melingkar di dalam gentong berdiameter 30 cm. Bagaimana bisa bayinya ada di situ? Rama terlihat bahagia sekaligus bertanya-tanya, mengapa bisa sampai di sana? Arum memeluk bayinya dengan erat, seolah tak ingin melepaskannya. Tidak lama bayinya terbangun dan menangis. Oe, 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 oe. Pastinya haus. Bagaimana tidak? Dari jam 6 sore sampai jam 4 pagi, bayinya berada di dalam gentong. Rama hari itu izin cuti karena memang butuh istirahat dan juga ingin berlama-lama dengan anaknya. Assalamualaikum. Terdengar suara yang dikenal Arum. Dialah Paman Damar. Waalaikumsalam. Paman Damar, silakan masuk, Paman, kata Arum. Sudah beres semua, anak. Aku sekarang sudah bisa tenang, ujar Paman Damar. Tak lama ibu mertua dan Rama ikut bergabung. Kemarin sudah kuhabisi semua anak buah panti beserta khodamnya juga sudah pergi semua, tandas Paman Damar. Alhamdulillah Paman Damar, kalau sudah selesai semua supaya tidak ada korban lagi, ungkap Rama puas. Tapi Paman, kemarin kemana? Saya cari tidak ada, protes Arum kepada Paman Damar. Ya memang aku kemarin tidak di rumah, aku kemarin tirakat di tempat lain. Tapi aku sudah tahu kok nak, yang menyembunyikan bayimu itu gendruwo wanita. Tenang saja, bayimu insya Allah tidak akan hilang lagi, rang Paman Damar. Ibu mertua Arum menyela. Suami Ibu Tikin kemarin. Belum selesai ibu berbicara, Paman Damar memotong. Sudah ketemu kok. Ya itu makanya aku berangkat tirakat. Ulah panti tidak hanya memindahkan bayi ke perut orang lain, tapi juga memelihara tuyul, kata Paman. Oh, jadi yang mencuri padi 5 karung itu peliharaan panti. Kurang ajar sekali orang itu. Ibu mertua Arum teringat kembali kejadian malam itu. Malam saat ayah mertuanya tiada. Ya, tuyul pandi yang memindahkan padi milik suami Butikin.
Caranya dengan mengangkut menggunakan mangkok kecil bolak-balik sampai 5 karung habis. Terang Paman Damar. Oh, berarti Pandi sudah meninggal, Paman? Tanya Rama. Paman Damar tertawa kecil. Mati? Kok enak mati ya? Ya tidak bisa mati sebelum waktunya mati. Tidak segampang itu Pandi mati, kata Paman. Arum tak mau kalah. Lah, kalau belum mati berarti masih bisa mengganggu terus, Paman. Kata siapa, nak? Ya sudah tidak bisa. Aku jamin sudah tidak mungkin orang jahat itu mengganggu lagi. Orang itu lebih pantas gila menanggung dosa-dosanya jadi orang jahat, kata Paman Damar. Karena khodamnya sudah meninggalkan dirinya dan ilmunya yang dipakai untuk berbuat kejahatan, melanggar aturan ilmu putih. Maka dari itu, Pandi sekarang seperti orang gila. Dia kesana kemari terlunta-lunta di jalanan sambil bicara dan tertawa-tawa sendiri. Kadang juga menangis karena kata dia diganggu makhluk-makhluk jahat tak kasat mata. Tubuhnya yang berbau sangat busuk karena penyakit kulit yang dideritanya. Akhirnya warga desa memutuskan untuk membuang Pandi ke pulau terpencil daripada sering mengganggu warga desa yang lewat. Karena percuma, dia tidak akan bisa mati sebelum waktunya mati. Entah kapan waktu itu. Sobat Kahor, akhirnya misteri hilangnya janin Arum dan berbagai kejadian aneh lainnya terungkap. Pelaku utamanya adalah Pandi. Dia telah mendapatkan balasan setimpal atas perbuatannya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kejahatan sekecil apapun akan selalu menemukan karmanya, dan kekuatan doa serta keyakinan pada kebaikan akan selalu menjadi tameng terkuat kita. Semoga kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Sampai jumpa di kisah-kisah horor Bang Fawa berikutnya. Wassalam.